Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Errida, NIM 05078269. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ketiga, algoritma dan pemrograman. Langsung saja, tugasnya itu membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Oke. Sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Golongan A 5 juta, B, oke, dan seterusnya. Kemudian gaji setiap golongan disimpan pada array. Oke, jika input A maka akan mengambil gaji array 0 dan seterusnya. Kemudian buat persen array. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, ketentuannya seperti berikut. Jika 1 jam 30% array lembur. Oke, jika 2 jam, oke, dan seterusnya. Kemudian inputannya, inputannya berupa pada program adalah golongan dan jam lembur. Untuk keluarannya yaitu gaji golongan, jumlah penghasilan. Oke, langsung saja kita pertama membuka Visual Studio Code. Kemudian kita buat file baru, yaitu tugas 3 Java. Oke. Nah, langkah pertama itu kita membuat, karena ini bersifat inputan, kita membuat mengimpor kelas scanner untuk user dapat menginput ke dalam program, yaitu import Java scanner. Nah, ini adalah untuk mengimpor kelas scanner. Oke, selanjutnya kemudian public class-nya sudah, tugas 3. Kemudian sekarang kita buat public static void-nya untuk nanti akan dijalankan. Oke. Setelah itu kita membuat variabel scanner input untuk menginput golongan dan untuk bisa menginput ke dalam program. Nah, ini adalah untuk membuat objek scanner untuk membaca input. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat array gaji berdasarkan golongan. Nah, seperti tadi kita kasih integer karena bersifat angka. Kita sesuaikan dengan input gaji 5 juta, 6,5, dan 9,5. Oke, berarti kita kasih 5 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 6 juta 500, 2, 3, 4. Oke, kemudian 9 juta 500. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita membuat integer lagi untuk persen lembur. Kita kasih nama persen lembur. Kita kasih array di sini. Ini sama dengan
persen lemburnya tadi sesuai dengan yang di sini 30, 32, 34 sampai 38. Ya selisih 2. Oke. Kemudian kita kasih 34, 36 dan 38. 34, 36, 38. Oke. Setelah itu kita menginput golongan karyawan. Nah, jadi kita kasih sistem outprint tuh, kita kasih masukkan golongan karyawan. Nah, karena golongan karyawannya ini cuma sampai cuma 3 golongan, berarti kita kasih keterangan juga A, B, or C. Oke, kemudian kita masukkan string. Oke, kita kasih variabel golongan sama dengan input next line to uppercase. Nah, jadi ini kita akan menginput golongan karyawan. Nah, di sini untuk mengubah to uppercase ini itu untuk mengubah input ke huruf kapital agar konsisten. Jadi biasanya ketika kita mengetik huruf kecil program tidak bisa membaca. Nah, makanya harus kita kasih to uppercase. Oke, langkah selanjutnya kita menginput jam lembur. Terus sistem outprint, kemudian masukkan jam lembur. Oke, kemudian kita kasih, karena jam lemburnya bersifat bertipe angka, berarti kita kasih integer. Kita kasih jam lembur sama dengan oke. Kemudian kita langkah selanjutnya itu kita membuat indeks gaji. Nah, kita akan menyimpan indeks gaji. Kita membuat variabel dulu, integer indeks gaji sama dengan 1. Nah, kita menyimpan indeks array gaji ini berdasarkan golongan nanti. Kemudian kita menentukan indeks array gaji berdasarkan input golongan. Oke, berarti kita kasih pengkondisian if golongan kemudian kita kasih indeks gaji sama dengan 0. Kemudian kita seterusnya sampai golongan C. Kemudian kita else if golongan was B indeks gaji sama dengan
kasih pengecualian. Jika berarti sistem, nah ini jika golongan tidak valid atau tidak terdeteksi, makanya kita akan menampilkan sistem outprint itu golongan tidak valid. Oke, kemudian Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita akan mengambil gaji pokok berdasarkan golongan. Oke, dengan kita integer gaji pokok sama dengan gaji indeks gaji. Nah, kita nanti akan mengambil, kita buat variabel gaji pokok untuk mengambil gaji di array ini sesuai dengan indeksnya. Oke, setelah itu kita akan menentukan persen lembur. Oke, berarti kita akan if jam lembur dot lembur, jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka persen, kita buat persennya terlebih dahulu. Kita buat variabel terlebih dahulu, persen sama dengan 0. Persen sama dengan persen lembur, nah indeks 0. Nah, kita akan menyesuaikan di sini. Kita akan memanggil array masing-masing indeksnya. Kemudian begitu seterusnya sampai jam ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Else if jam lembur sama dengan 2, persen sama dengan persen lembur, kita kasih indeks 1. Kemudian else if tadi kita copy aja, kita copy. Kita copy, oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pastikan lagi. Oke, di jam 5 jam itu dia lebih atau sama dengan. Oke, jadi kita di 3
persen lembur indeks 1, nah, berarti kita kasih indeks 2, 4, kasih indeks 3, ini lebih besar sama dengan 5, kita kasih indeks 4. Oke, setelah itu kita akan menghitung gaji lembur. Jadi caranya kita kasih double. Nah, double ini untuk bilangan desimal atau pecahan gaji ya, kita buat double, kita buat variabel ya dulu ya untuk menghitung gaji lembur. Oke, berarti kita bikin gaji lembur, variabel gaji lembur, kemudian sama dengan, nah, untuk menghitung gaji lembur berarti persen lembur itu dikali dengan gaji pokok. Nah, karena persennya berbentuk indeks, makanya kita berbentuk bilangan bulat, makanya kita harus bagi 100 terlebih dahulu. Bagi 100, kemudian kita kali dengan gaji pokok. Oke. Kemudian kita menghitung total penghasilan. Berarti total penghasilan sama dengan, berarti total penghasilan itu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Oke. Setelah semuanya terhitung, kita akan tampilkan ke dalam program, yaitu kita system out print, kemudian kita kasih keterangan dulu. Itu rincian gaji karyawan. Oke, kemudian kita tampilkan inputan terlebih dahulu. Kasih printf. Nah, ini untuk format tertentu. Kemudian kita kasih gaji pokok, itu sama dengan persen adalah format untuk mata uang. Nah, untuk D ini sendiri itu untuk bilangan bulat, karena gaji bersifat bilangan bulat. Kemudian kita tampilkan lagi sistem out print, kasih lagi, kita akan tampilkan gaji lembur,
gaji lembur. Oke, kemudian kita tampilkan total penghasilan. Kita tampilkan total penghasilan. Itu total penghasilan karyawan. Oke, setelah semuanya kita tutup. Close. Nah, ini kita tutup untuk menutup inputan scanner tadi agar tidak menumpuk ketika adanya. Oke, kemudian kita coba jalankan, kita running. Ada error sedikit. Oke, kemudian yang kedua indeks gaji. Oke, kita running kembali. Oke, sudah muncul. Kita masukkan golongan. Kita masukkan B. Masukkan jam lembur 4 jam. Oke, sudah muncul 4 jam di sini. Oke, sebentar kita lihat gaji lembur persen 100. Oh, kita kurang. Oke, kita running lagi. Oke, sudah muncul. Masukkan golongan, kemudian masukkan jam, kemudian rincian gaji karyawan. Oke, kita contoh lagi. Satu contoh lagi, kita kasih C. Kita kasih 6 jam. Oke, sudah muncul. Demikian tugas 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.